Kita tawassul dulu ke pendiri pondok ini ila ruhi Kiai Haji Ahmad Irfan wa usulihi wa furu'ihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemarin kita sudah sampai di ayat 34. Sekarang kita ke ayat 35. Silakan dibuka Al-Kahfi 35. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Wa dakhala, dan dia masuk jannatahu, kebunnya, wa huwa, sedang dia zalimun, zalim, li nafsihi, kepada dirinya. Qala, dan dia berkata, ma azunnu, aku tidak mengira, an, bahwa tabida akan binasa, hadhihi abada, selamanya. Maksudnya kebun ini kok bisa binasa. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan, wa ma, dan tidak azunnu, aku mengira, as-sa'ata, hari kiamat, qa'imatan, akan berdiri. Walain, dan sungguh, ruditu, aku dikembalikan, ila, kepada Rabbi, Tuhanku, ajidanna, pasti aku akan mendapat khairan, lebih baik, minha, darinya, mungqalaba, tempat kembali. Jadi ayat 35 ini lanjutan dari yang kemarin tentang ada dua orang ngobrol. Nah, kalau di ayat 34 kemarin, orang pertama bilang, hartaku lebih banyak dari hartamu dan anak buahku lebih kuat. Nah, di ayat 35 ini lanjutannya. Nah, dia memasuki kebunnya sedangkan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Artinya dia merasa sombong. Oh, ini pasti kekal abadi selamanya, berarti kebunnya gak bakalan musnah. Dia berkeyakinan seperti itu. Yang kayak gini tidak boleh dilakukan karena ada sombong. Ilmu kalau tidak bermanfaat itu bisa mendatangkan kesombongan. Jadi hati-hati ya kalian, khususnya yang punya pondok, yang di pondok, kalau punya ilmu tidak bermanfaat, jadinya ilmunya jadi alat untuk kesombongan. Kalau jadi sombong, tempatnya di neraka. Ini hati-hati. Ilmu kalau tidak bermanfaat seperti pohon yang tidak berbuah, orang gunane. Apalagi orang yang gak berilmu, tambah gak karu-karuan. Jadi dua hal yang berbahaya ya, raja yang zalim terus ilmu yang tidak bermanfaat, itu rada bahaya. Kita lanjut ke yang 36. Wa ma'adun saat, aku tidak mengira kiamat akan datang. Sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Artinya semua yang ada di dunia ini pasti akan ada masanya. Masanya waktu dia berjaya, ada masa di mana dia akan musnah. Masih ingat cerita Nabi Ayub? Belum cerita ya. Nabi Ayub itu nabi yang taat kepada Allah, sugih gak karu-karuan. Dia punya istri juga. Kemudian suatu ketika setan ingin menjatuhkan Nabi Ayub. Akhirnya dibuatlah suatu kesalahan. Ya, caranya dibuat skenario agar Nabi Ayub itu melakukan kesalahan. Kemudian ada dosa sedikit. Nabi Ayub kaya, punya peternakan yang besar.
Kalau kena itu wis punya sapi 100 lah kasarnya ngono. Banyak sekali. Karyawannya banyak sekali juga. Dibikin sama setan tuh skenario yang carane nada itu punya dosa. Kemudian akhirnya semua ternaknya dikasih penyakit mati langsung. Sapi 100 langsung mati kabeh. Kira-kira rugi ya miliaran, langsung jatuh miskin. Setan ngomong kepada Nabi Ayub sampai wis miskin. Iki yo gara-gara Allah, gak ono maneh pelakune. Ustaz, gak usah sholat wis mari. Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub bilang seperti ini, alhamdulillah wis pernah ngerasakan sugih. Alhamdulillah. Jadi sampean lain misalkan suatu ketika sugih terus jatuh miskin, maka amalannya seperti Nabi Ayub. Baik. Bersyukur alhamdulillah sudah pernah sugih. Nah, sing gak sugih-sugih iki piye? Nah, ini adalah lanjutannya. Kemudian Nabi Ayub ini digoda lagi sama setan. Kong kali kong sama Gusti Allah. Ya Allah, ini Nabi Ayub ini ya mergo sehat, coba dibikin sakit, pasti kafir deh. Wes tak percaya. Aku kan nggak terima nabinya dibilang seperti itu ya. Ya wes, silahkan diuji, kita uji ya. Nabi Ayub ini dibikin sakit, dikucilkan, sampai wes gak karu-karuan lorone. Akhirnya beneran dibuat sakit sama Allah. Karena dibuat sakit, awalnya masyarakat itu iba. Iki ono wong miskin, awalnya sugih miskin iba. Karena loro wedi akhirnya. Masyarakat malah mengusir. Wedi ketularan. Kalau kene lek sampean sak desa sehat kabeh terus sampean kena corona wes dikucilkan sampean. Nah, dulu ada zamannya tuh jaga sama kayak corona itu, tapi sing menderita cuma satu orang, Nabi Ayub tok. Ya wes diusir sama warga. Istri satu-satunya ya pemaneng. Mau gak mau yang merelakan, tapi tetap ditemani sama istri satu ini, satu yang istri itu yang tetap menemani beliau. Atau ketika sakit gak sembuh, kemudian kira-kira apa kata Nabi Ayub dengan sakit yang seperti itu? Apakah Nabi Ayub berdoa, ya Allah sembuhkanlah saya? Apakah seperti itu? Apa kira-kira yang dikatakan Nabi Ayub? Nabi Ayub itu sungkan, ya Allah, waktu sehat saya jauh lebih banyak daripada waktu sakit saya. Padahal ya loro sampai dikucilkan barang. Ini contoh buat kita. Lek pengen ujian sabar dan masuk menjadi mulia, ya pakai cara seperti itu. Nek loro, kata-katanya adalah ya Allah, alhamdulillah waktu sehat saya jauh lebih banyak daripada waktu sakit saya. Nah, yang namanya Allah kan orang terima juga. Allah kan punya sifat Rahman. Dan Allah punya kalimat yang janjinya Allah itu apa? Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tahu lagi, barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ini janji Allah. Nah, Nabi Ayub udah bersyukur. Pada waktu sakit beliau malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, sakit saya sedikit, waktu sehat saya jauh lebih banyak daripada waktu sakit saya. Maka kita bersyukur, sakit malah bersyukur ditambah nikmatnya. Akhirnya dikasih nikmat sehat. Nah, turun wahyu, wahai Nabi Ayub, sampai jentakkan kakinya disuruh ijak.
Tidak kan? Tapi pakai kaki ya. Kalau pakai kaki kan. Akhirnya keluar air dari bawah, kemudian apa namanya, wajahnya jadi lebih bersih, lebih ganteng gagah. Istrinya waktu itu sudah kadung meninggalkan beliau, wis ijen wes. Meninggalkan beliau waktu itu mau nyari apa gitu ya. Kemudian Nabi Ayub marah ke istrinya, kenapa? Tak celuk-celuk gak nongol, wah wes hilang ternyata. Nabi Ayub tak kena sabar. Itu istrinya datang, kaget istrinya itu. Loh, sopo kok buan tengah nemen? Kaget. Awalnya loro gak karuan wajahe, terus ketemu Nabi Ayub sing wis ganteng kembali ke seperti sedia kala. Istrine pangling. Sampeyan sopo? Yo bojomu, ya apa sih karepe? Ya namanya kan sakit ya, karena ada mujizat dari Allah, dikasih air langsung sembuh. Yang jelas sepuro, istrinya jadi langsung minta maaf kepada Nabi Ayub, kemudian dimaafkan. Ini pelajaran buat kita lah, misalkan dikena musibah, doanya adalah seperti itu. Ya Allah, waktu sehatku jauh lebih banyak daripada waktu sakitku, alhamdulillah. Nah jatuh miskin pernah sugih pas waktu kayaku jauh lebih banyak daripada waktu miskinku, alhamdulillah. Terus ngono. Maka Nabi Ayub itu termasuk Nabi yang ulul azmi gara-gara itu. Artinya boleh sampai contoh. Kalau di Al-Kahfi ini, beliau itu kan dua orang kafir ya, satu orang muslim, satu orang kafir. Satunya itu sombong karena itu tadi. Akhirnya dikasih balasan sama Allah. Di mana balasannya? Di ayat berikutnya. Qala lahu sahibu wa huwa yuhawiru akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kawannya yang mukmin berkata, sampai kafir tak, sampai lo toko tanah. Kemudian dari air mani juga. Lalu sampai adalah Allah yang menjadikan kamu jadi laki-laki yang sempurna. Kemudian di ayat berikutnya lakinnahu wallahu rabbi wala usdiku bi rabbi ahada. Lakinna tetapi huwa dia Allah rabbi Tuhanku wala usdiku dan aku tidak mempersekutukannya bi rabbi dengan Tuhanku ahada seseorang pun. Di ayat 39 walaula iddakhalta walau la intahal jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Walau la dan kenapa tidak ketika dakhaltah kamu masuk jannataka kebunmu. Jadi ada asal ya kenapa jannah itu dikatakan kebun. Al-Qur'an itu turun di mana? Di Arab tuh ya. Di sana itu ada banyak sekali gurun pasir. Surga di sana itu ya kebun itu tadi, karena saking banyaknya tanah yang tandus. Nah, jadi jannah di sini diartikan kebun, bukan diartikan surga. Nah, orang ini yang mukmin bilang harusnya sampean bilang masya Allah la quwata illa billah. Gitu. Intaroni jika taroni kamu menganggap anak akola mingkamala wa walada. Aku lebih sedikit mingkah darimu malan harta wa walada dan anak. Anakku lebih sedikit, hartaku juga lebih sedikit, itu maksudnya. Nah di ayat 40 orang yang muslim tadi rodok mangkel ke orang kafir tadi. Dia berdoa, Fa'asa Rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha husbanan minas sama'i
Fatus bahas so'idan zalaqo. Mudah-mudahan Tuhanku fa'asarobi ayyuktiyani. An itu bahwa yuktiyani. An di sini bukan berarti bahwa ya, tapi dijadikan agar. Ayyuktiyani memberikan aku khairan lebih baik min jannatika dari kebunmu, wa yursila dan mengirimkan alaiha atasnya husbanan perhitungan minas sama dari langit fatus biha so'idan zalaqo. Sehingga kebun tadi jadi tanah yang licin. Aw yusbiha ma'uha aw yusbiha aw itu apa? Atau yusbiha menjadi ma'uha airnya gauran meresap ke dalam tanah. Falan tastati'a falan maka tidak tastati'a kamu bisa lahu baginya tolaba gak bisa mencari air lagi. Nah, angel wis duwe kebun gak duwe air, wah angel lagi. Itu doanya orang yang tadi, orang muslim tadi kepada orang yang sombong. Apa yang terjadi setelah itu? Wa ahita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urusiha. Wa uhita dan diliputi bisa marihi buahnya fa asbaha lalu dia yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa wa hiya khawiyatun ala urusiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik rabbi ahada. Nah, dia menyesal, orang kafir tadi menyesal sudah sombong di hadapan Allah. Jadi wa uhita diliputi bisa marihi dengan buahnya. Maksudnya buahnya gak muncul-muncul. Fa asbaha yuqallibu, kemudian dia membolak-balikkan telapak tangannya. Alama anfaqa, atas apa yang telah dibelanjakan fiha kepadanya wahia khawiyatun, sedang dia roboh ala urusiha atas atapnya wa yaqulu dan dia berkata ya laitani wahai kiranya lam usyriku tidak mempersekutukan bi rabbi ahada. Jadi orang yang kafir tadi menyesal hartanya dibinasakan, kemudian pohon-pohon itu roboh bersama penyangganya. Ini kan kebun anggur ya. Kebun anggur itu ada tiangnya. Tiangnya ini yang menjalar kepada dijalari oleh anggurnya tadi. Nah ini roboh, tiang penyangganya itu roboh. Ini saking kekuasaan Allah ya. Jadi Allah itu berkuasa betul. Mau dijadikan apa harta kita itu benar-benar Allah berkuasa. Wis nangis. Ya apa kira nih bini ki? Oh ya. Kok gak kok nyesel banget, nyesek. Awalnya sugih jadi miskin. Ini contoh yang tidak boleh ditiru. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang syirik. Walam takul lahu, nah ini aku menjelaskan lagi. Walam takul lahu fi'atun. Walam takun dan tidak ada lahu baginya fi'atun suatu golongan ya surunahu mereka menolongnya min dunillah selain Allah wa ma kana muntasira dan tidak ada yang akan menolong. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Hunalika di sana al walayatu pertolongan lillahi milik Allah al haqqih benar. Huwa khairun sawaba wa khairun uqba. Huwa dia khairun sebaik-baik sawaban pahala. Wa khairun dan sebaik-baik uqba balasan.
Allah itu maha membalas ya. Apa dalilnya? Ya ini, wa khairun uqbah, sebaik-baik balasan. Kalau di dunia balasan satu, kebaikan satu dibalas berapa? Dibalas 10. Kalau di ayat lain satu kebaikan dibalas berapa? 700. Ada di Al-Baqarah itu. Baru pamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji, setiap biji tumbuh 7, masing-masing 7 tumbuh 100. Ya, tak balik ya. Ininya satu itu tumbuh 100 seperti kayak panen. Ayatnya itu masalul ladina yunfiquna fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila. Jadi 7 dulu ya, 7 dulu baru 100. Fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Berarti setiap 7 tadi ada 100-nya. Nah, itu ada di Al-Baqarah itu. Wadrib lahum masalah hayatid dunya kama in anzalahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasyiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Watrib, dan buatlah lahum bagi mereka masalah permisalan al hayati kehidupan dunia kamain apa kamain? Seperti air. Anzalnahu, kami menurunkannya minas samai, dari langit. Fahtalata, lalu bercampur bihi dengannya nabatul ardi, nabatu tumbuhan. Nabati itu berasal dari bahasa Arab ya, nabatu itu tumbuhan. Ardi, bumi, fa'asbaha, kemudian menjadi hasyiman, kering. Tadruhur riyah, angin menerbangkan dia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan wa kana, dan Allah itu ala kulli syai'in, terhadap semua sesuatu, muqtadira, maha kuasa. Ada yang nanya, ini sering ditanyakan oleh orang-orang NU sama Muhammadiyah. Apakah sampai kalau kita mengirimkan pahala kepada orang mati? Dalilnya apa? Ada yang bisa jawab? Apakah sampai orang yang mengirimkan pahala ngaji kepada orang mati? Kalau sampai, dalilnya apa? Yang pertama dulu, kira-kira kalau kita mengirimkan pahala ayat Al-Quran kepada Abah Irfan, kira-kira sampai apa tidak? Sampai ya? Yakin? Buktinya apa? Nah, ini angel ini. Bukti apa? Oleh sampai ngirim Al-Quran, pahala Al-Quran sampai kepada yang dituju. Ini membuktikannya ada 2 cara ya. Cara pertama misalnya, ini cara di dunia ya, beda sama di cara di akhirat, beda lagi. Kalau di dunia, misalkan ada si A punya orang tua yang sudah meninggal. Nih dengar ini. Si A punya orang tua yang sudah meninggal. Sama bilang kepada si A, Pak A, bukan Pak A ya. Saya barusan berdosa.
Dosane tak kirim nang wong tuamu ya. Kira-kira si A marah enggak? Marah. Berarti dosanya masuk enggak kira-kira? Kok marah? Berarti si A ini percaya enggak? Percaya. Itu cara di dunia. Cara secara apa ya? Cara kasarannya cara cangkem elek lah. Ya wis sampean lak punya wong tua tak dungono masuk neraka. Kira-kira masuk enggak doa-doanya? Tapi masuk enggak ke emosi anaknya? Masuk. Kalau dari segi ilmu bagaimana? Jadi gini, kita mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kita seperti misalkan yang kita kirimkan kepada Abah Irfan, pendiri pondok ini. Kita itu secara hakikatnya itu nitipnya ke siapa? Kepada Allah. Padahal Allah mintanya gimana? Allah memerintahkan kita berdoa. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Maka kalau kita berdoa ya Allah kirimkanlah pahala ini, pasti terkabul. Pertanyaan kedua, apakah Allah berkuasa untuk mengirimkan pahala itu kepada orang mati? Berkuasa betul? Berkuasa. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah Allah Maha Pengasih untuk mengasihi orang yang meninggal tadi? Maha Pengasih. Kemudian ada lagi, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau ada orang yang berprasangka yang dikerjakan tidak sampai betulan. Kenapa? Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi bisa ya, bisa enggak sesuai dengan prasangkanya. Sing bener ya apa? Ya sampean kudu prasangka. Nah, sing apik kepada Gusti Allah. Apakah ada kemungkinan Allah itu tidak mengabulkan doa? Ada nggak? Ada apa enggak? Ayo. Ini kita mikirin Tuhan sekali-kali ya. Pasti terkabul ya. Kalau pasti terkabul, apakah Allah itu nurut sama kita? Atau kita yang nurut Allah sama Allah? Ayo ini mikir. Apakah kalau Allah itu maha mengabulkan semua doa, apakah Allah itu nurut sama hambanya? Apakah Allah itu sakarapi hambanya? Apakah Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, langsung prasangkanya langsung di oke kabeh ngono? Iya. Artinya begini, nah ini harus kalian pahami. Allah itu selain punya sifat Rahman, Allah itu juga punya sifat Rahim. Allah itu juga punya sifat Qadir, yaitu maha menentukan, maha kuasa. Ini dengerin ini penting. Ini sampai salah, iso salah sampai. Ketika sampai berdoa ya Allah, kasih saya hujan hari ini. Berarti kalau hujan betul, berarti itu Allah menunjukkan sifat Rahman-Nya. Kalau enggak hujan, berarti Allah menunjukkan sifat bukan maha kuasa. Nah, sifat maha kuasa ini sama Allah itu sempat disinggung sama orang-orang kafir pada zaman dulu. Sempat disuruh Nabi itu disuruh menutupi bulan, terus dilakoni, tapi orangnya nggak beriman juga. Maka Allah memberikan contoh kekuasaan Allah itu dalam bentuk nyamuk. Tahu nyamuk? Gunanya nyamuk itu apa? Gunanya nyamuk apa?
Itu bukan gunanya. Nyamuk itu diperintah oleh Allah bangunin kalian tahajud. Bangunin apa? Nyamuk itu diperintah sama Allah bangunin kalian tahajud. Cegak turu wae. Paham? Itu guna pertama. Hikmah kedua apa? Hikmah kedua apa nyamuk? Ngapain Allah susah-susah ngomong innallaha la yastahi ayyatriba masalan ma ba'udatan kama qoqoha. Allah gak segan-segan ayat riba memberi contoh masalan, contoh ma ba'udatan seperti nyamuk sama qoqoha atau yang lebih kecil dari nyamuk itu. Ngapain Allah ngasih contoh nyamuk itu ngapain? Harusnya kan ono gunane. Allah tuh menciptakan semua di dunia itu ono gunane, gak mungkin ono sing mustahil ono gunane. Nyamuk ini tugasnya membantu malaikat membagi rezeki. Siapa yang membagi rezeki? Siapa? Mikail. Membantu malaikat Mikail membagi rezeki. Lewat apa? Lewat obat nyamuk. Nah, jadi pabrik obat nyamuk itu habis banyak, yo ngasil lo banyak. Sopo sing ngasil lo? Sing duwe pabrik. Artinya karyawan yang digaji lewat pabrik nyamuk, barokahnya nyamuk. Kutu juga sama. Pabrik sapu sugih gara-gara si kecil yang bernama kutu. Jadi tak jadi itu ya cara Allah membagi rezeki aja. Judulnya ngono. Kalau sampean dikasih paman, iki buat beli es, dikasih 1.000. Kira-kira 1.000 dibuat beli es kabeh apa ora? Boten. Ustaz Yasin jadi dosen, ini dapat gaji. Jadi dosen itu cuma perantara aja, judulnya aja. Sejatinya Allah itu bisa masukkan rezeki lewat mana saja, sakarep-karepe Gusti Allah. Begitu. Itu bab rezeki. Jadi kalian kalau mencari rezeki mintanya sama Gusti Allah. Tahajudnya sing temenan biar misalkan nanti pas lulus sampai gak bisa tahajud dan minimal sholatnya ya. Sholatnya sing tenan. Dulu ada di zaman Nabi ada orang yang rada pelit lah. Dikongkon tahajud wangel. Kemudian matur kepada Nabi. Dia penasaran. Ya Rasulullah, sing wajib iku ya apa sih? Ya wis salat lima waktu, ya wis poso, ya wis haji, lek iso haji ya haji, ya poso ya poso. Selain itu enggak usah, enggak apa-apa ta. Aku enggak sholat sunah yo, tak pas-pasno yo, aku tak sholat wajib tok. Gak gelem sholat sunah. Gak apa-apa ta? Juga apa-apa. Yo iki sing kok sore wis ngene iki. Akhirnya jadilah itu rukun Islam. Sakjane rukun Islam tok itu sama itu masuk surga. Cuman ada cumannya. Kalau Nabi gimana? Nabi saking senangnya agar diberi titel ahli berterima kasih, beliau sholat sampai bengkak kakinya. Saking senangnya kepada Gusti Allah, beliau berterima kasih kepada Gusti Allah. Ayat berikutnya ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu. Malu, apa malu?
Kalau malu itu bahasa Indonesia. Kalau malu itu bahasa Arab. Al-malu harta wal banuna dan anak-anak. Zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatu dan yang kekal as-solihatu, yaitu amal baik. Khairun, lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhannya, sawaban, pahalanya, wa khairun amala, untuk menjadi harapannya. Wa khairun amala. Ini ayat yang saya hafal yang ini. Soalnya sering dengar juga. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Nanti kalau kalian sudah besar akan tahu kalau punya anak kecil itu seneng. Nanti kalau udah besar. Kalau sekarang masih belum. Sekarang saya simpulkan. Yang pertama tadi Ustaz menjelaskan tentang orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong dalam kehidupannya akan dapat balasan berupa hilangnya harta yang dimiliki. Kemudian tentang hikmah Nabi Ayub, kalau kalian sakit, cara bersyukurnya gimana tadi? Alhamdulillah, sakitku lebih sedikit, sehatku lebih banyak daripada sakitku. Kalau jatuh miskin, alhamdulillah saya gimana tadi? Sudah lama kaya, jatuh miskin, alhamdulillah sudah pernah kaya. Kemudian orang yang berilmu yang tidak manfaat ilmunya akan menjadi potensi kesombongan, gaya-gayaan, gaya budoni wong. Kemudian yang terakhir, anak dan ini apa tadi? Al-malu wal banun, harta dan keturunan itu perhiasan dunia. Nanti kalian paham sendiri apa maksudnya itu. Nanti lewes berkeluarga akan paham dengan sendirinya. Saya ini dipelajari saya gak kaget itu. Kemudian ayat berikutnya, ayat berapa ini? 48. Kita pelajari minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, semoga minggu depan ketemu lagi dan bisa sampai khatam sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.